Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 3 Karangtengah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Karangtengah Kota Medan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan salah satu kesehatan. Semoga di acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi atau pemberian salah satu umpan balik dari Ibu Guru, memberikan imbas salah satu giat untuk memberikan transformasi ilmunya untuk panjenengan sedaya benar-benar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara hari ini, yaitu acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SDN 3 Karangtengah Kota Blitar, dan dilanjutkan yaitu presentasi atau memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu Guru, atau disebut juga diseminasi, dan dibawakan oleh moderator kita, dan diakhiri doa dan penutup. Semoga acara hari ini benar-benar berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu penyambutan sambutan dari Ibu Kepala SD 3 Karangtengah Kota Blitar kepada Ibu Sri Widayani SPD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bu Irma mendukung terlaksananya diseminasi tentang pemahaman budaya positif hasil dari menimba ilmu dari seorang guru penggerak, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya akan mendapatkan ilmu dari beliau. Semoga dapat kita tanamkan atau kita implementasikan di sekolah kita sendiri, dan akhirnya nanti ilmunya bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi, juga bermanfaat bagi anak didik kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka diseminasi ini, maka nanti budaya yang kita tanamkan kepada siswa maupun kepada teman sejawat kita, mudah-mudahan menjadikan sekolah kita itu sekolah yang bermutu, mempunyai prestasi yang unggul dan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Demikian saran dari saya. Apabila yang kurang berkenan, mohon maaf, dan selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ibu Kepala SDN 3 Karangtengah. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi dari Ibu Guru SDN 3 Karangtengah kepada Ibu Irma Bintrianingsih SPD. Waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bisa menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan saya penyebaran pemahaman budaya positif. Di sini perkenalkan dulu, saya Irma Fitrianingsih, saya guru SDN 3 Karangtengah, IPB Angkatan 9 Kota Blitar. Saya di sini nanti akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Hari ini kita akan membahas beberapa topik. Topik yang akan kita bahas dalam budaya positif itu ada 6, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, tentang segitiga restitusi. Apa makna disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan sesuatu yang ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain itu untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Biasanya cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan oleh seseorang. Apa makna disiplin positif? Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Di sini disiplin positif itu adalah cara di mana kita itu bisa menerapkan disiplin yang tujuannya itu bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak didik kita. Ya, anak didik kita itu bisa melakukan sesuatu itu tanpa adanya sokongan, tanpa adanya imbalan atau adanya ancaman atau hukuman dari seseorang. Tujuan kita sebagai pendidik, tujuannya kita itu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu agar anak-anak itu bisa memiliki disiplin diri. Jadi dia itu sadar, bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan anak tersebut itu bisa termotivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan disiplin positif. Contoh sederhana, misalnya anak itu bangun pagi. Kalau anak itu sudah memiliki disiplin positif, maka anak itu akan merasa lebih bersemangat untuk misalnya bermain atau untuk belajar. Jadi anak itu bukan karena dia ingin bangun pagi karena ingin mendapatkan pujian atau karena
ia takut dihukum sama ibunya karena bangun kesiangan, itu tidak. Agar anak itu mempunyai disiplin positif, dia itu merasa dari dalam dirinya itu lebih semangat untuk bangun pagi karena mungkin dia memiliki sesuatu yang ingin misalnya bermain atau ingin belajar, itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang dimiliki manusia. Jadi untuk mencapai tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap anak, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dalam dirinya itu untuk mencapai tujuan yang mulia yang sesuai dengan yang diinginkannya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak. Nah, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini nilai yang ingin atau yang diharapkan anak itu bisa beriman, bertakwa dan bisa berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Jadi diharapkan dari berkebinekaan global itu anak-anak itu bisa menyadari atau menghargai budaya-budaya dari daerah lain. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong nilai yang diharapkan anak itu bisa saling gotong royong, saling kerjasama dengan teman, kerjasama dengan bapak ibu guru, itu sesuatu nilai yang ingin kita harapkan. Yang keempat, nilai yang diharapkan adalah kreatif. Jadi anak itu bisa lebih kreatif, misalnya menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat orang lain. Yang kelima ada bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri ya, diharapkan anak-anak itu bisa bertanggung jawab, bisa memecahkan persoalannya atau masalah-masalah yang dihadapinya dengan sendiri. Teori motivasi, hubungan konsekuensi dan restitusi. Motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul dari dalam dirinya sendiri, itu baik secara sadar atau secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut teori Diana Husserl itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, mungkin anak itu termotivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak itu karena ingin merasa nggak nyaman, terus merasa takut kalau dihukum. Jadi anak itu termotivasi. Itu motivasi yang termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, anak itu termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang
suatu disiplin itu karena dia ingin mendapatkan imbalan dari seseorang, atau ingin dipuji orang lain, atau ingin dihargai, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasinya itu karena untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi anak itu termotivasi karena dia sadar dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini termasuk motivasi intrinsik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu biasanya menyakitkan, kadang bisa menyakitkan secara fisik atau secara mental. Biasanya itu membuat anak itu merasa tidak nyaman. Mungkin juga murid itu akan merasa takut. Hukuman juga memaksa karena adanya paksaan. Jadi terkadang dengan adanya hukuman itu murid akan menyembunyikan kesalahannya. Murid pun jadi akan rendah diri, jadi tidak percaya diri. Konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi waktunya tidak terlalu panjang. Anak itu sudah mulai bisa menghargai disiplin. Anak bisa belajar mematuhi peraturan. Restitusi itu bisa seperti bisa mengatasi masalah anak yang terjadi pada anak sekolah. Anak bisa mulai bisa bertanggung jawab. Anak pun juga bisa menghormati dirinya atau orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bisa memperbaiki hubungan antar teman atau hubungan antara guru dengan murid. Yang ketiga, termasuk restitusi itu termasuk tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat dalam diri anak itu sendiri. Yang kelima, ciri yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang keenam, restitusi itu adalah termasuk cara yang paling baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Restitusi fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Restitusi pun juga fokus pada untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir, restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menjadikan anak sakit, sesuatu paksaan, terus itu mendorong anak untuk menyakiti dirinya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti tadi ya ini ya, seperti yang ada di Jepang tadi. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Contoh ini ada kasus, ya. Ada kasus nanti kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, ada siswa yang sering terlambat. Nah, ada siswa yang sering terlambat. Itu kalau berubah hukumannya itu
tersebut itu lari keliling lapangan sebanyak misalnya sebanyak 3 kali, itu termasuk hukuman. Nah, hukuman ini itu biasanya diberikan oleh guru itu secara langsung. Kalau anak itu melanggar peraturan, jadi mereka mendapatkan hukuman yaitu lari 3 kali keliling lapangan. Kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk misalnya anak tersebut terlambat pada mata pelajaran apa, dan itu anak tersebut itu diberikan tugas 3 kali lipat dari tugasnya yang semula. Jadi anak ini bisa menghormati peraturan dan gurunya agak lebih tegas. Untuk yang restitusi itu guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya, dan guru itu terbuka kepada siswanya. Siswa itu menghormati dirinya dan bisa menghormati orang lain. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita buat untuk bersama-sama agar anak itu lebih disiplin positif itu kita bisa terapkan di dalam kelas. Jadi bisa membangun budaya positif di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas itu diharapkan anak itu dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu ada beberapa cara atau pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, pernyataan atau kalimatnya itu dibuat dalam bentuk yang positif. Yang kedua, itu kalimatnya jangan terlalu panjang, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi setiap kelas itu membuat keyakinan kelas itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir itu semua warga kelas dalam satu kelas itu bisa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ya. Langkah yang pertama, kita itu menanyakan pada murid. Langkah pertama kita membuat keyakinan kelas itu kita itu menanyakan pada murid apa harapan kelas yang mereka inginkan atau impian kelasnya apa. Kita tanyakan anak itu mulai dari satu-satu, jadi mereka itu bisa mengeluarkan ide-ide mereka yang ingin mendapatkan kelas impiannya. Setelah anak-anak menyampaikan ide, kemudian kita ambil kesimpulan dari ide anak-anak tersebut itu bisa kita tempelkan di papan tulis. Misalnya kita beri kertas, anak itu menuliskan kelas impian mereka. Misalnya, aku ingin kelas kita itu yang bersih, menginginkan kelas itu yang rapi, yang nyaman, yang tenang, atau apa itu bermacam-macam ide dari anak itu kita tempelkan di papan tulis. Kemudian kita ambil kesimpulan dari berbagai ide anak-anak tersebut, kita simpulkan. Kemudian ide dari anak-anak tersebut itu kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Kita buat menjadi kalimat positif, kita jadikan keyakinan kelas. Kalau sudah jadi dan kita sepakati bersama antara guru, antara murid dari satu kelas,
Jadi anak itu bisa lebih sportif ya. Kita tanda tangani bersama-sama hasil keyakinan kelas mereka. Terus kita tempelkan di dinding kelas. Jadi seandainya anak itu misalnya lupa atau lupa melanggar keyakinan kelas, itu temannya atau gurunya itu bisa mengingatkan. Misalnya saja tadi contohnya tentang keyakinan kelas ya, misalnya tentang kebersihan. Nah itu seandainya ada anak itu yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas, jadi ada teman yang melihat pun bisa mengingatkan. Nah itu akan menjadi keyakinan kelas di dalam kelas tersebut. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Contohnya misalnya kita buat bersikap jujur. Yang kedua bersikap sopan dan menghormati guru. Yang ketiga saling tolong menolong. Hidup rukun dengan teman. Bertanggung jawab. Bisa juga saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ini hanya contoh keyakinan kelas. Jadi misalnya bapak ibu guru ingin membuat keyakinan kelas itu bisa bermacam-macam sesuai dengan ide anak-anak atau ide dari pendapat anak-anak, terus kita simpulkan itu nanti jadi setiap kelas itu bisa berbeda-beda keyakinan kelasnya sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut. Sebentar saja, biar kita tidak jenuh. Kita biar nggak ngantuk ya, kita break sebentar. Coba itu break aja coba sebentar. Bluetooth connected. Agar kita bisa tidak ngantuk ya, coba kita akan sedikit sebentar biar tidak ngantuk ya, biar lebih semangat. Ini ada tepuk gembira, coba diperhatikan sebentar, nanti kita tirukan bersama-sama agar tidak ngantuk, oke? Gembira, ola ola, hore hore yes, ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Hahaha, kikuk kikuk, yeay. Agar gak ngantuk ya, kita lebih bersemangat lagi untuk coba kita ulang sekali lagi, setelah itu nanti kita tirukan bersama-sama. Tepuk gembira,
Hola, hola, hore, hore, yes. Hola, hola, hore, hore, yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Hahaha, kikuk, kikuk, yeay. Coba sekali lagi ya, kita tepuknya yang lebih semangat, oke? Yang lebih semangat dari belakang dong, ya. Kita satu kali lagi tepuknya agar lebih semangat. Sekali lagi. Suaranya yang keras ya. Tepuk gembira. Ola ola ore ore. Ola ola ore ore. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Hahaha, ikut, yeay. Terima kasih. Selesai kita bersama. Ada lebih fresh lagi dan gak nganter ya. Kita lanjutkan ya untuk yang selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Itu 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Jadi misalnya apa kira-kira kalau kita bertahan hidup? Kita butuh makan, kita butuh minum, itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini kebutuhan manusia itu membutuhkan kasih sayang dari teman, dari keluarga, dari bapak ibu guru, dan mereka juga membutuhkan rasa diterima di lingkungan mereka, di lingkungan keluarga atau di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Yang ketiga manusia itu butuh kebebasan. Jadi setiap manusia itu pasti butuh ya suatu kebebasan agar tidak agar tidak tertekan ya. Yang keempat kesenangan ya. Yang keempat manusia itu butuh kesenangan. Senang, gak harus sedih terus ya. Jadi manusia itu juga butuh kesenangan. Yang terakhir manusia itu butuh penguasaan atau merasa bisa menguasai suatu masalah. Itu ya, itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu menurut teorinya Dr. William Glasser itu ada 5 posisi kontrol. 1, posisinya bisa sebagai pendukung. Yang kedua, posisinya bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisinya bisa sebagai teman. Yang keempat, posisinya bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir, itu posisinya bisa sebagai manajer. Penghukum. 5 posisi kontrol tadi yang pertama itu penghukum. Itu biasanya kalau penghukum seorang guru itu biasanya berkata atau bersuara dengan nada keras atau tinggi.
dengan matanya misalnya melotot, dengan tangannya misalnya menunjuk-nunjuk, itu biasanya dia itu posisinya sebagai penghukum. Misal contohnya, awas ya, awas seandainya kamu tidak mematuhi peraturan, nah itu biasanya guru itu bisa posisinya sebagai penghukum. Itu dengan menunjuk-nunjuk seperti ini sambil matanya melotot-lotot. Itu kadang-kadang kita sebagai guru mungkin kadang-kadang pernah kita lakukan ya, dengan seperti ini ekspresinya itu seperti melotot-lotot sambil menunjuk itu dengan nada suara yang tinggi, itu posisinya sebagai posisi penghukum. Yang kedua, bisa posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya di sini seorang guru itu bisa sebagai posisinya pembuat rasa bersalah. Mereka itu bisa dengan suara lembut sehingga membuat suasana hening. Lembut itu pelan, tapi anak itu merasa gimana ya, merasa takut. Misalnya dengan suasana yang sepi, mungkin kita pernah ya melakukan seperti itu. Contohnya seperti ibu tuh sangat kecewa sama kamu. Kita ngomongnya itu dengan anak, misalnya ibu tuh sangat kecewa dengan kamu. Nanti anak itu pasti mendengarkan merasa bersalah telah mengecewakan seseorang yang merasa seseorang yang dihargainya mengecewakan. Yang ketiga, posisinya bisa sebagai teman. Guru itu bisa sebagai teman. Nah, itu biasanya itu seorang guru itu akrab dengan temannya, ramah. Biasanya kalau berbicara itu sambil merapat pada muridnya. Itu bisa berdampak positif atau negatif. Ya. Misalnya kalau yang berdampak positif, kalau kita posisinya sebagai teman, itu berdampak positifnya, kita itu bisa menimbulkan keakraban antara guru dan murid. Itu bisa terjalin keakraban, komunikasi yang baik. Itu dampak positifnya. Tapi ada dampak negatifnya. Jadi anak itu seandainya dia itu menghadapi suatu masalah, terus dibantu sama guru, dia kan sebagai teman, guru itu membantu memecahkan masalah tersebut. Ternyata di kemudian hari guru tersebut itu seandainya ada anak itu mengalami masalah, tapi guru tersebut tidak bisa membantu memecahkan masalah, anak tersebut itu merasa gimana sih bu, katanya teman saya, seperti itu kan mungkin anak akan merasa kecewa, itu ya. Terus anak itu juga tidak terlalu percaya kepada semua guru. Mungkin ada guru-guru tertentu, karena guru-guru tertentu yang bisa menganggapnya teman tadi. Jadi misalnya ini contohnya seandainya ada masalah ya, itu contohnya, ayo bantulah dari ibu ya, ayo ini tidak bantuan ibu selama ini, gitu ya, itu misalnya. Terus untuk yang selanjutnya, itu posisinya sebagai pemantau. Pemantau itu memantau atau mengawasi. Itu biasanya nada suaranya itu datar ya. Bahasa tubuhnya itu formal, seperti itu. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Itu biasanya guru sebagai posisinya sebagai pemantau. Yang terakhir, guru itu bisa posisinya sebagai manajer. Nah, ini ya biasanya yang paling bagus itu sebagai manajer, karena sebagai manajer itu terkadang seorang guru itu bisa sebagai manajer itu ya, terkadang dia juga sebagai teman, posisinya sebagai pemantau, itu biasanya masuk ke dalam posisinya manajer. Nah, manajer ini biasanya bisa membantu memecahkan masalahnya anak.
bisa membantu mencarikan solusi dari masalah anak tersebut. Oh iya, seperti memimpin suatu kelas itu ya. Ini contohnya. Masih ingat keyakinan kelas kita? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu? Nah, ini posisinya sebagai manajer. Jadi membantu anak, seorang guru itu membantu anak memecahkan masalahnya dan mencari solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapannya. Ini ada kasusnya mungkin sering terjadi di sekolah kita. Itu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Itu terkadang ada ya di sekolah kita ya, yang siswa itu tidak memakai atribut pada saat upacara. Kalau sebagai penghukum, nah ini kalau sebagai penghukum biasanya seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya seperti itu ya. Kalau enggak dari saat upacara anak tersebut tidak mematuhi atau tidak memakai atribut lengkap, itu anak tersebut dipanggil dan disuruh maju ke depan atau diposisikan tersendiri. Itu termasuk menghukum. Mungkin sering ya kita lakukan ya, terkadang kita pernah melakukannya. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu bu gurunya bilang, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru sangat kecewa sama kamu. Itu ya, itu caranya misalnya berbicara sebagai posisinya membuat rasa bersalah. Kalau posisinya sebagai teman, itu guru bisa berbicara, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa kalau salah, tapi lain kali kalau tertib ya memakai atributnya. Yang keempat, guru posisinya bisa sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kalau sebagai posisi pemantau. Yang terakhir, posisinya sebagai manajer. Itu bisa menanyakan kepada anak, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kamu? Itu menanyakan kepada anak. Jadi membantu anak mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini ya, segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah ini ya, ini namanya segitiga restitusi. Itu menciptakan kondisi kelas. Misalnya anak tersebut itu mempunyai masalah, jadi kita bisa mengatasinya dengan cara segitiga restitusi, yaitu mencari solusi dari permasalahan anak tersebut agar bisa mengatasi masalahnya dan bisa teratasi dengan baik. Itu namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk restitusi atau mengatasi masalah tersebut. Langkah yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip bahwa pembuat sebuah kesalahan adalah
bisa menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada budaya positif. Dan yang ketiga ada stimulus respon menjadi budaya positif. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut itu bermakna yang memunculkan motivasi intrinsik yang akan muncul dari dalam diri anak tersebut. Jadi bisa mengaitkan keyakinan kelas tersebut dengan tindakan yang dilakukan atau yang telah dilakukan yang salah tadi. Ini ada sebuah kasus, ada video pendek ya, sebuah kasus yang terjadi di kelas. Ini pada saat jam pelajaran itu ada siswa yang makan di dalam kelas. Ini ada kasusnya. Ini terlihat saat pelajaran ada anak yang sudah makan, sudah aktif makan di dalam kelas. Belum sarapan, kenapa nggak sarapan? Nanti buru-buru, takut terlambat. Oh, takut terlambat. Atau bangunnya kesiangan. Kesiangan. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Kenapa kok jam 10? Belum ngantuk. Coba sih Pak, diingat-ingat. Masih ingat ya keyakinan kelas kita di kelas kita? Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat? Coba apa keyakinan kelas kita itu apa saja? Apa? Jujur, apalagi tangguh, jawab, tidak boleh makan di kelas saat jam berarti sifat tadi makan di dalam kelas itu tetapi sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak supaya sifatnya itu tidak terbatas, kira-kira apa yang akan dilakukan sifat? Pagi harus sarapan. Intinya jangan terlalu ya, maksudnya paginya tidak terlambat ke sekolah, bisa sarapan. Ya, sifat semoga
itu ya, itu contoh segitiga restitusi. Contoh kalau ada masalah, kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan langkah segitiga restitusi. Tadi masalahnya apa tadi? Iya, ada anak sedang makan di dalam kelas saat pelajaran. Nah itu menyimpang atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Kemudian guru tersebut itu bisa melakukan 3 langkah restitusi. Tadi yang pertama apa? Langkah yang dilakukan yang pertama apa tadi? Menstabilkan dulu apa tadi yang pertama? Langkah restitusi. Menstabilkan betul, menstabilkan identitas. Yang kedua tadi apa? Yang kedua validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga apa tadi? Menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 langkah restitusi ya yang bisa kita lakukan kalau kita terjadi masalah di sekolah kita atau di kelas kita. Oke, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya ini ada refleksi ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini ada empat refleksi yang bisa dilakukan. Coba ya, saya beri kertas nanti bisa ditempelkan di depan ya. Coba dituliskan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Oke, refleksinya bisa ditempelkan di depan? Oke, minta tolong ya, hasil refleksinya silakan ditempelkan di papan tulis. Biar nggak ngantuk ya, sambil berdiri. Hasil refleksinya, terima kasih. Marilah kita menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Terima kasih banyak. Itu beberapa yang disampaikan oleh saya, pemahaman tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa tertular atau bisa kita implementasikan bersama-sama di sekolah kita atau di kelas kita. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita biarkan untuk sambil menutup ya, kita tepuk gede. Biar kayak kata untuk yang terakhir kalinya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Okay, yes. Coba kita lanjutkan ketiga ya, teman-teman biar lebih semangat lagi. Yang keras ya. Sambil menunjuk nggak apa-apa. Tepuk the best.
Alhamdulillah. Oh iya Bu, kita foto bersama dulu. Nanti saya masuk. Thank you.